Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di video kali ini Miss Maya akan menerangkan tentang operasi hitung campuran. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, buku catatan dan buku latihan soalnya serta alat tulis, ballpoint ataupun pensil ya. Kalau ada yang belum menyiapkan buku tulis dan ballpoint, silahkan di-pause dulu videonya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bab operasi hitung campuran. Dan ada dua subbab yang akan kita pelajari, yaitu sifat-sifat operasi hitung dan urutan kekuatan tanda operasi. Di video kali ini, Miss Maya akan terangkan tentang sifat-sifat operasi hitung dulu ya. Jadi, sifat-sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif, kemudian ada sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, sebelum kita masuk ke sifat operasi hitung, anak-anak harus sudah tahu dulu apa itu jenis-jenis operasi hitung. Jadi, ada 4 yang sering sekali kita gunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, keempat operasi ini yang akan kita gunakan ya. Lanjut ke sifat operasi hitung yang pertama, yaitu sifat komutatif. Untuk mengetahui apa itu sifat komutatif, di sini Miss Mia sudah berikan tabel perkalian yang anak-anak harus lengkapi dulu ya. Jadi di sini Miss Mia masih berikan tabel perkalian yang kosong. Silakan anak-anak salin di buku tulis, kemudian dilengkapi dulu. Di pause dulu ya. Oke, bagi yang masih lupa atau belum tahu cara mengisi tabel perkalian, Miss Mia terangkan sebentar. Jadi tabel perkalian ini, Miss Mia ambil contoh, misalnya kita ingin mengisi kolom yang ini, bagian kotak yang ini. Jadi di sini ada angka-angka yang menurun, di sini ada angka-angka yang mendatar. Kalau anak-anak ingin mengisi di bagian ini, bagian kotak kosong yang Miss Maya tunjuk ini, berarti ini kotak ini adalah hasil perkalian antara 7 dan negatif 9. Jadi di sini adalah titik temu ya. Di sini adalah titik temu bilangan 7 dan bilangan negatif 9. Artinya di kotak ini anak-anak harus mengisikan hasil perkalian dari 7 dan negatif 9. Berarti 7 dan negatif 9 hasilnya berapa? Tuliskan di sini. Kemudian misalnya anak-anak ingin mengisi di kotak ini sebelahnya, sama caranya. Berarti ini adalah titik temu atau hasil perkalian dari 7 dan negatif 8. Kalau misalnya anak-anak ingin mengisi kotak yang sebelah sini, berarti ini adalah hasil perkalian dari 6 dan 7. Begitu ya. Silahkan di-pause dulu, dilengkapi dulu tabel perkaliannya. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Miss Maya sudah isikan semua, silahkan dicocokkan. Apakah betul semua? Jika ada yang masih belum tepat atau masih ada yang salah, silahkan dibetulkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan menyelidiki. Apakah 7 dikali negatif 8 hasilnya sama dengan 8 dikali negatif 7? Kita lihat di kolom perkalian, di tabel perkalian tadi. 7 dikali negatif 8. 7 di sini, negatif 8 di sini. Titik temunya adalah di sini, negatif 56. Oke, sekarang dibalik. Negatif 8 dan 7. Hasil perkaliannya yaitu ini negatif 8, ini 7, berarti di sini. Negatif 56. Berarti kesimpulannya sama. 7 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8 dikali 7. Oke, kita lihat atau kita selidiki hasil perkalian dari bilangan yang lain. Misalnya negatif 9 dikali 6. Apakah hasilnya akan sama juga dengan 6 dikali negatif 9? Kita lihat ya. 5
Ini negatif 9 dikali 6. 6 di sini hasilnya 54. Sorry, negatif 54. Kemudian 6 di sini dikali negatif 9. Hasilnya juga negatif 54. Berarti sama juga. Negatif 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali negatif 9. Oke, coba anak-anak teliti bilangan berbeda yang lain lagi. Misalnya 7 kali 6 atau negatif 8 dikali negatif 9. Apakah sama juga kalau mereka dibolak-balik hasilnya sama? Sama ya. Berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B adalah bilangan bulat yang berbeda. Nah, ini artinya sifat komutatif terhadap perkalian atau perkalian mempunyai sifat komutatif. Sifat komutatif itu sama seperti sifat pertukaran atau kita bisa menyebutnya dengan sifat pertukaran. Jadi, sifat komutatif sama dengan sifat pertukaran. Seperti tadi, ditukar atau dibolak-balik hasilnya sama. Oke, sudah paham semuanya? Kita lanjut. Kalau tadi ada perkalian, padahal kita mempunyai 4 operasi hitung. Tadi baru perkalian, baru 1. Sekarang kita ke penjumlahan. Sama ya. Di sini Miss Maya punya tabel penjumlahan. Silakan anak-anak lengkapi tabel ini di pause dulu. Oke, sudah? Ini tadi adalah hasil tabel penjumlahan yang sudah Miss Maya isi. Harusnya gampang ya ini, lebih mudah daripada yang tabel perkalian. Oke, kita selidiki lagi. Sama seperti tadi. Apakah 9 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 9? Karena syarat sifat komutatif ini tadi ya, ditukar atau dibolak-balik hasilnya harus sama. Berarti 9 ditambah 8 seharusnya kalau dia memiliki sifat komutatif, harusnya hasilnya sama dengan 8 ditambah 9. Apakah betul? 9 ditambah 8 hasilnya 17, 8 ditambah 9 hasilnya 17. Jadi, 9 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 9. Artinya, penjumlahan juga bersifat komutatif. Betul. Nah, jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B adalah dua bilangan bulat yang berbeda. Artinya, penjumlahan bersifat komutatif. Oke, begitu? Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi kita baru membahas dua operasi hitung, yaitu perkalian dan penjumlahan, apakah sifat komutatif juga berlaku pada pengurangan dan pembagian? Silahkan anak-anak menyelidiki sendiri. Oke, sama seperti tadi, silahkan di pause dulu ini videonya. Kemudian di sini Miss Mia sudah tuliskan beberapa operasi hitung pengurangan dan pembagian. Silahkan dihitung, kemudian tuliskan hasilnya sama atau tidak di sini. Nanti kalau anak-anak sudah menghitung, kemudian sudah tahu jawabannya sama atau tidak sama, anak-anak bisa menyimpulkan apakah pembagian dan pengurangan itu juga bersifat komutatif. Ya, dicoba dulu. Yang sudah selesai mencoba, kita akan lanjut ke sifat yang berikutnya. Ini kesimpulannya ya. Ini kesimpulan penjumlahan dan perkalian. Yang pembagian dan pengurangan silakan kalian selidiki dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya saat Zoom dengan Miss Maya. Lanjut, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Di sini Miss Maya mempunyai contoh soal yang bisa memakai sifat asosiatif. Soal yang cukup simpel. Sebuah truk mengangkut 10 kuintal jagung, 20 kuintal kedelai, dan 30 kuintal beras. Berapa kuintal beban yang diangkut truk itu, dan bagaimana cara menghitung beban tersebut? Kalau anak-anak baca lagi soal ini, sebenarnya soal yang sangat mudah. Selesainya hanya tinggal dijumlahkan. Nanti tinggal ditambahkan 10, ditambah 20, ditambah 30. Tapi ternyata 10 ditambah 20 ditambah 30 ini bisa dihitung dengan beberapa cara. Yang pertama, anak-anak bisa menjumlahkan dulu yang depan, 10 ditambah 20, hasilnya 30, kemudian baru dijumlahkan dengan angka yang terakhir,
yaitu 30. Hasilnya 60. Atau anak-anak bisa menjumlahkan dua bilangan yang belakang ini, berarti 20 ditambah 30 dulu, hasilnya 50, baru dijumlahkan dengan yang depan, hasilnya juga 60. Sama. Oke, lihat ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal ini mungkin anak-anak insya Allah akan lebih paham buat apa sih sifat asosiatif itu, ngapain dibolak-balik kayak gitu ya anak ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini soal perkalian. Berapakah hasil dari 7 dikali 25 dikali 4? Sama, seperti bisa mengerjakannya dengan dua cara. Kita bisa kalikan dulu yang depan, 7 dikali 25. Nah, coba anak-anak hitung dulu, 7 kali 25 mungkin kita butuh kertas coret-coret atau kalkulator ya. Kita butuh kertas coret-coret dulu untuk menghitung, disusun ke bawah untuk perkalian 25 dikali 7. Nanti baru ketemu hasilnya adalah 175. Baru dikalikan lagi dengan 4. Sama, seperti ini berarti kita membutuhkan kertas coret-coret karena nggak bisa diawang-awang 175 kali 4 ya. Agak sulit yang belum terbiasa. Ternyata hasilnya 700. Nah, coba anak-anak perhatikan. Bandingkan kalau kita memakai cara seperti ini. Apakah lebih mudah? Nah, kita kalikan dulu dua bilangan yang belakang. 25 dikali 4 berapa? Ya, hasilnya 100. Karena kita sering sekali ya mengalihkan 25 kali 4 ya. 25 kali 2, 25 kali 4, sering sekali. Jadi, lebih mudah kalau kita kalikan dulu dari yang belakang. Hasilnya 100, baru setelah itu 100 dikalikan 7, yaitu 700. Oke, jadi itu tadi sifat asosiatif seperti itu. Jadi hanya seperti ini ya. Sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Di sini Miss Mia tuliskan. Silakan nanti anak-anak cermati. Berarti di sini artinya untuk penjumlahan boleh dijumlahkan yang depan dulu, boleh dijumlahkan yang belakang dulu. Perkalian juga sama. Boleh dikalikan yang depan dulu, boleh dikalikan yang belakang dulu. Sifat asosiatif artinya yaitu sifat pengelompokan. Oke, video kali ini Miss Mia baru terangkan dua sifat tersebut. Untuk sifat distributif kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian saja dari Miss Mia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.